Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi as-sa'atil mubarakah, في بقعة المباركة في روضة من رياض الجنة، وعسى الله يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. أشهد أنه الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para da'i, para muballigh, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Al-Khidmah, akhina Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Haji Muhammad Khadirun Nur, dan juga yang kita hormati guru kita Kiai Haji Rafi'i Kebun Batur, yang semoga beliau ulama-ulama kita, kiai-kiai kita diberikan sehat afiah, panjang umur fi taatillah, dan bisa mengajak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang di siang mulia ini memilih kita untuk hadir di majelis ini, yang di siang ini memberikan kita kenikmatan bersama kumpul di tempat yang mulia ini, yang di kesempatan yang mulia ini Allah memberikan kita nikmat bersilaturahmi, bertatap muka, berjumpa dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, yang mana ini adalah karunia dari Allah, ini adalah kenikmatan dari Allah, ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hadirnya kita di tempat ini Allah yang menentukan kita, beradanya kita bersama saat ini Allah yang memberikannya kepada kita. Adanya kita saat ini punya kesempatan untuk berada di tempat yang mulia ini, menghadiri undangan, berkumpul bersama untuk menghadiri acara khatmil Quran ini, karena Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita, Allah ingin memberikan keutamaan kepada kita, Allah ingin mengangkat derajat kita sehingga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah, sehingga Allah menjadikan kita orang-orang yang gampang dan mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Kita sering mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Benar, usahanya dari kita, ikhtiarnya dari kita, gerakannya dari kita, tetapi ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita hadir di tempat ini, Allah menyiapkan pahala untuk kita, dan kita mengharapkan pahala itu adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya
yang senang bersyukur kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah. Dengan bersyukurnya kita kepada Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita mohon selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, Nabi yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, Nabi yang telah dimuliakan oleh Allah dengan kelebihan-kelebihan yang bahkan lebih mulia dari Al-Quran, Nabi yang telah dimuliakan oleh Allah untuk bertemu langsung dengan zatnya Allah walaupun beliau masih hidup di dunia, dan beliau mendapatkan kemuliaan untuk bercakap-cakap langsung dengan Allah tanpa perantara. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan salawat dan salam kepada beliau Allah menggolongkan kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita akan mudah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Niki saderenge kula nyuwun pangapunten nek kula niki ngangge basa Jawi kaku niku lho, kangelen. Soale kula niku mboten ahline ngagem basa Jawi, ning sithik-sithik alhamdulillah. Ning maupun alhamdulillah jenengan mirengake dawuhe Pak Yai, Masya Allah, cedir hatine jenengan kan les ngono. Murup kabeh alhamdulillah. Nek kula mungkin sing santai-santai mawon niki mau jenengan pun dijedir-jedir, kula santai engko Pak Kiai Rofi sing badian jedir meneh. Ya Pak Yai. Alhamdulillah. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang paling utama dari baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakin Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling agung, dan memiliki mukjizat yang sangat banyak, mukjizat yang tidak terkira, mukjizat yang kita yakin dan beriman kepadanya. Masya Allah, mukjizatnya Kanjeng Nabi niku kuatah sangat. Kanjeng Nabi niku nek jalan-jalan boten nate kepanasan kados awake dhewe niki. Rasulullah kalau jalan itu awan ikut memayungi baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau berjalan, pohon-pohon pada merunduk memberikan hormat dan salam kepada Rasulullah. Nek panjenengan ora usah gaya, nek jenengan makin melampah terus pohon ono sing rodok ngerunduk ya cepet-cepet nyingkir ngono. Ora usah ngrasa wah aku dihormati mbek pohone, Masya Allah. Aja ndak ketiban tanduran lebu koran malahan. Nah, ini mukjizatnya Rasulullah. Binatang datang minta tolong, kijang minta tolong, onta minta tolong, kadal mengakui kehormatan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Lu wonten setunggal cerita niku Kanjeng Nabi nate tasih melampah kepanggih kali kijang. Kijang yang mana kijang ini ibu kijang diikat sama orang Arab Badui. Rasulullah jalan, kijang ini ngomong, ya Rasulullah mbok aku ditulungi, mbok kula diparingi syafaat. Rasulullah datang ke kijang, lo emang kenapa? Ya Rasulullah, saya ini seorang ibu, seekor ibu kijang. Saya punya anak, ini jam saya menyusui anak saya. Kalau saya tinggal anak saya, nanti anak saya pada mati. Oh ya wis, ditulungin sama Rasulullah, kijang ini dilepas. Saat kijang dilepas, orang Badui ini datang lihat Rasulullah ngelepas kijangnya, marah-marah. Loh, Bapak ini siapa? Kok kurang ajar, kijang yang sudah susah-susah saya tangkap kok dilepas begitu saja? Maksudnya apa ini? Rasulullah ngomong, oh enggak, saya enggak melepas, saya cuma memberikan kesempatan kijang itu untuk pulang ke tempatnya, nanti balik ke sini. Nah ini kira-kira jenengan kepanggih tiyang kados ngeten piripun Pak? Ada ayam, jenengan baru beli ayam dimasukkan di kandang, ayam itu ngomong, Pak mbok kula ditulungi, kula mewangsul sekedap ngue kula malih-malih. Itu jenengan tulungi, kandang dibuka, kira-kira pripun?
paling lu ini ayamnya ngomong sama saya minta tolong saya lepas nanti balik paling gini gitu edian. Nah, ini orang Arab Badui juga mengatakan seperti itu. Oh ini orang gila. Dijawab enggak, ini ayah Kijang minta tolong sama saya, dia janji akan kembali dan saya sebagai jaminan. Subhanallah, enggak berapa lama Kijangnya datang lagi, balik lagi. Orang Arab Baduinya erin domblong, belum pernah lihat seperti ini. Terus tanya, lu Pak jenengan niki sinten? Kula Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak mukjizat dari baginda Rasul. Tangan beliau pernah mengeluarkan air sehingga puluhan sahabat, diriwayat sampai ratusan sahabat minum dari air tersebut dan mandi dengan air tersebut, berwudu dengan air tersebut. Ini mukjizat yang mulia dari Rasulullah. Tapi semua mukjizat itu sekarang tinggal cerita, tinggal suatu hal yang wajib diimani oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi ada satu mukjizat dari baginda Rasul yang ditinggal, yang diberikan oleh Allah kepada kita, Al-Quranul Karim, yang mana mukjizat itu alhamdulillah kita bisa memegangnya, kita bisa membawanya, kita bisa melihatnya, kita bisa membacanya. Yang tadi sudah disampaikan, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan nanti di alam kubur dengan Al-Quran, kita ingin menjadi orang yang mulia, diangkat derajatnya dengan Al-Quran, maka kesempatannya di dunia ini kita punya hubungan dengan Al-Quran. Ojo nganti panjenengan mangke ting alam kubur pas ngucap Al-Qur'anu imami, Al-Qur'ane bantah. Ora ngomong, lho kula mboten imame piyambak niku, wong mboten nate maca. Nek maca ya ora ana penghormatane babar belas. Lho sing sakniki dadi masalah ning tiyang muslim niku, umat Islam yang saat ini kebanyakan masalahnya apa? Tidak ada penghormatan kepada apa yang telah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada takzim kepada apa yang menjadi kehormatan ke umat Islam. Tidak ada takzim kepada apa yang menjadi kebanggaan dan keagungan umat Islam. Contohnya Al-Qur'an. Zaman sakniki kathah tiang muslim nek mirengake swara Al-Qur'an niku rasane kuping kebrebeken. Ndak enak, ndak asyik. Namun nek ngrungokke dangdutan, Masya Allah, nganti merem ngono lho. Penak jenengan ngrasane. Ning nek Al-Qur'an macane ngono kesuwen, sandang cepet ngono. Sing penting Al-Qur'an yo ngerti. Tidak ada pengagungannya bagaimana mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Padahal Islam adalah agama pengagungan. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu adalah takwa yang sebenarnya keluar dari hati seorang yang beriman. Pengagungan terhadap apa yang menjadi kemuliaan di dalam ajaran Islam, yang menjadi syiar-syiar agama Allah, Al-Quran, masjid, pondok pesantren, para alim ulama, majelis-majelis yang baik, itu adalah perlu kita agungkan. Bukti kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Zaman sakniki nek diwacana Al-Qur'an malah do ngobrol kalebe dhewe. Lho mangke ning Yaumul Qiyamah niku wonten setunggal cerita. Ada satu orang dia nggak bisa baca Al-Qur'an. Mau belajar wis ngrasa telat. Nggak ada waktu karena sudah umur, tapi dia berusaha untuk mau belajar Al-Quran. Namun nek piyambake niku mirengake wonten tiyang maos Al-Quran, dia dengarkan, dia takdim, dia mengatakan ini firman Allah, ini mukjizat Rasulullah, ini pegangan pedoman umat Islam, ini adalah sumber ilmu orang Islam. Ini adalah imam yang nanti saya ingin menyatakannya di hadapan malaikat mungkar dan nakir. Ini adalah firman-firman yang mana Allah menyatakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia dengarkan senajan ora paham. Mengrungokke takdim, ya Allah niki Al-Qur'an.
itu nanti di yaumul kiamah diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ketimbang sing mau diterangake Pak Kiai, berapa banyak orang yang baca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknat kepadanya, na'udzubillah. Kira-kira mungkin apa betulnya? Bisa terjadi enggak Bu? Orang baca Al-Quran dilaknat sama Al-Quran. Contohnya apa? Hah? Contohnya apa? Ora krungu. Contohnya nek awake dhewe niki nek maaf ngapusi kira-kira sering napa mboten? Hah? Sing jawab mboten niku mbek guyu ketoke ragu-ragu ngono. Awake dhewe niki kadang sering ngapusi kaya wis dadi langganan. Padahal di Al-Qur'an telah menyatakan wala'natullah 'alal kadzibin. Dan laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta, dan masih banyak yang lain. Alhamdulillah, matur suwun. Al-Quran dibaca, Al-Quran melaknat. Tapi nek wong masalan ora paham mau liyakno Al-Quran, diangkat derajat kali Gusti Allah. Niki contohnya panjenengan niki sing taklim, yang rawuh, yang sekedar hadir, merasa untuk menghormati Al-Quran, pondok Al-Quran, ingin kenal dengan orang-orang yang ahli Quran, mugi-mugi bakal diangkat derajati kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Al-Quran niku sumber segala-galanya. Mau cari ilmu, Al-Quran. Mau cari berkah, Al-Quran. Mau cari kemuliaan, Al-Quran. Makanya dawuh Imamul Haddad, la yakun murid muridan illa idza wajada ma fil Quran kullu ma yurid. Dawuh Imamul Haddad Shahibur Ratib, beliau mengatakan tidak dikatakan seseorang itu ingin menuju kepada Allah, tidak dikatakan seorang itu adalah seorang murid yang idza arada, yang punya keinginan menuju kepada Allah, kecuali dia mendapatkan apa yang di dalam Al-Quran, kullu ma yurid, segala yang dia inginkan. Makanya para alim derek aturane Kanjeng Nabi maupun diterangake, jenengan nek masalan pingin sugih sing berkah, nek maghrib mau soal Quran surat napa mau? Hah? Waqiah. Nek pingin umure berkah mau surat Yasin. Nek pingin kuburane padang mau surat. Nah niku kan sumber segala Al-Quran sedaya. Al-Quran yang mana biasanya sing paling gampang niku nek jenengan mau diterangake, Masya Allah, jenengan niki kula yakin termasuk pecinta-pecinta para alim, contohnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Diterangkan di manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, beliau diterangkan berapa? 40 tahun nggak pernah batal wudu'e saka isya ngantos subuh. Gini apa nggih? 40 tahun nggak batal wudu'nya dari isya sampai subuh, 40 tahun nggak batal. Padahal itu dari maghrib sampai subuh. Awake dhewe alhamdulillah teko maghrib ngantos isya batal terus. Lho niki alhamdulillah ben ana perubahan ngono lho. Kita belajar sejarah para alim, melatih, mendidik, mengambil hikmah. Nek carane wong-wong pasaran niku, nek carane para preman, kowe menungso aku menungso, ngono lho. Kowe mangan sego ya aku ya mangan sego. Lah para alim kita juga gitu. Beliau manusia, kita juga manusia. Beliau sama-sama butuh makan dan minum, tapi beliau berusaha, dan berusahanya sungguh-sungguh diberikan kemuliaan oleh Allah. Awake dhewe niki kadang wis merasa ora sanggup. Padahal baca sejarah para alim ulama melatih diri kita. Paling gampang apa? Waktu maghrib sambil isya. Dikatakan oleh seorang ulama Sayyidina Al-Idrus, beliau mengatakan al-kunus kulla kunus al-ihya ma bainal maghrib wal isya. Semua pundi-pundi dibuka oleh Allah,
pintu-pintu ijabah dibuka oleh Allah, pintu-pintu pengabulan doa dibuka oleh Allah adalah apabila kita menghidupkan antara maghrib sampai isya. Namung delalah subhanallah setane nek mas maghrib ngantos isya luweh kenceng. Lha napa nek sampean saniki TV niku lho. Anak-anak kita dididik sama televisi. Anak-anak kita nek panjenengan gadah putra itu senengnya nonton Tom and Jerry. Ngertos Tom and Jerry? Kucing sama tikus lho yang kejar-kejaran. Ya insya Allah anaknya biayaan terus pelayon rono, pelayon rene. Nek nontonnya Power Rangeran, ya insya Allah kayak Power Ranger ngono. Tahu-tahu berubah. Ya, tapi anak-anak kita tidak kita didik dengan untuk ajaran-ajaran yang mulia. Kita lihat para alim, para ulama. Kita lihat contoh pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin Imam Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Dari kecil dididik beliau sama kakaknya Al-Habib Tahir itu kerjaannya belajar, dua-duanya belajar, tidak terlepas dari kitab, gantian. Jadi kalau kakaknya lagi makan, adiknya yang baca, dibaca keras. Qala radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang baca Al-Qur'an adiknya kakaknya dengar sama makan. Selesai kakaknya makan, adiknya yang makan, kakaknya yang gantian baca. Karena apa? Waktunya digunakan selalu untuk nuntut ilmu. Kadang kalau sampai ke kamar mandi kakaknya ngerasin, padahal awake dhewe nganggep ngono kaya wong edan. Tapi kenapa? Mereka sudah merasakan benar-benar kemuliaan ilmu, kemuliaan Al-Qur'an, sampai tidak mau terpisah dengan Al-Qur'an. Makanya Rasulullah sampai mengatakan sing paling apik amale umatku niku Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sing paling apik saka jenengan niku sing belajar Al-Qur'an lan ngajari Al-Qur'an. Kita yang gampang-gampang deh. Kita bisa baca Al-Qur'an yang kita perlu untuk diamalkan sing gampang mawon. Contohnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Al-Qur'an, ayat daripada ayat Al-Qur'an. Bagaimana kita hubungannya dengan Bismillah? Kalau kita mau makan, kita mau minum, kita pakai pakaian, kita lepas pakaian, kita punya hubungan nggak dengan Bismillah? Kita pernah nggak kalau merasa kita nggak makan ini, makan lupa nggak baca Bismillah, ada perasaan menyesal, ya Allah kok aku ngantos kelalen mau coba Bismillah. Ada satu cerita seorang anak yang dapat pelajaran dari gurunya, belajar ngaji ning TPQ. Gurune sakderenge ngulang ngaji ngilingake Al-Qur'an niku sing paling mulya, ayate diterangno. Terus diterangke dawuhe Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sing paling apik niku sing paling belajar Al-Qur'an, ngajari Al-Qur'an. Contohnya kalimat bismillah, jenengan belajar bismillah, faham, terus diamalno, diulang liyane, niku termasuk menungso sing mulya. Anak ini ambil, direkam sama dia. Pulang ke rumah, ketemu bapak ibunya, cium tangan, duduk, cuci tangan, pas makan sama bapak ibu. Anak ini ngeliatin, didelok ibune pas mau makan kelihatan mulutnya bergerak. Oh maca bismillah. Dilihat bapaknya kok nggak bergerak. Ngomong si anak, Pak, kok makannya nggak baca bismillah? Loh, kok iso ngerti? Lah bapak dari tadi saya lihati mulutnya nggak gerak. Apa bapak cacat di dalam hati ya? Ora popo. Loh Pak, ojo. Bapak nek mau coba bismillah berarti bapak mangane kali setan. Mosok bapak jeneng dadi koncone setan. Lah aku kok dadi anak sing bapake koncone setan, ora pantes to, Pak. Si bapak diingatkan seperti ini, si anak tanya, "Lho kowe iso ngomong ngono tekan ndi?" Lah kula mau ngiringake ustate nerangke sing paling apik ning menungso niku sing belajar Al-Qur'an lan sing ngajari Al-Qur'an, ngamalke Al-Qur'an. Lah nek kula niki tasih alit, Pak, jek belajar Fatihah durung bar. Lah nek ngenteni ngantos khatam kapan kula dadi menungso sing sae? Lah kula sing iso sakniki bismillah ya tak apalno bismillah niki, tak laksanakno bismillah, saya mau ngajari yang lain dengan bismillah. Sehingga orang-orang seperti ini, anak kecil seperti ini besarnya menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus sampai nunggu khatam apal Quran.
Udah zaman sakniki niki maaf orang yang dimuliakan oleh Allah nih kadang orang-orang yang punya pandangan luas walaupun ilmunya sedikit. Dia mendapatkan keberkahan dengan ilmu sedikit ini dimuliakan oleh Allah. Berapa banyak orang-orang yang mulia di sisi Allah mendapatkan keberkahan ilmu yang sedikit dia amalkan, dibuka pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi para santri, apalagi namanya santri apal Quran, maka wirid yang paling utama, dzikir yang paling utama ya baca Al-Qur'an. Kula niki kelingan kula tasih alit, taman tasih kula masih kecil. Kalau maghrib sampai isya tadi diterangkan iso ora awake dhewe ninggalno TV maghrib ngantos isya. Saya kalau masih kecil dulu, selama saya masih kecil, abah saya masih hidup, bapak saya masih hidup waktu itu, almarhum Al Habib Abdurrahman bin Zain. Kalau maghrib saya main atau keluar saja, duduk bengong, itu langsung dimarahi habis-habisan. Enggak boleh. Maghrib sampai isya ibadah. Orang kita meneng nyekel tasbih ngantuk turu pokoknya ibadah. Tapi beliau waktu itu mewajibkan kita baca Al-Qur'an maghrib sampai isya. Minimal baca Al-Qur'an orang kita sak makro. Syukur-syukur 3 halaman, syukur-syukur sampai 1 juz. Tidak boleh lepas. Habis isya mau main silakan. Subhanallah, kita merasakan keberkahannya saat ini. Kalau tadi diceritakan zaman dulu saya masih kecil, di kampung saya dulu saya tinggalnya di Jalan Petek, itu kalau habis sholat maghrib selesai kita jalan keluar mau pergi masalah kemana ada undangan, itu di rumah-rumah kita dengar orang sing apa yang baca Yasin, yang baca Waqiah, yang baca Al-Quran, yang baca dzikir, yang baca Yasin, yang baca apa aja pokoknya dalam keadaan ibadah. Sekarang Masya Allah, sekarang ini yang kita dengarkan di sini, sebelah sini RCTI, sebelah sini SCTV, sebelah sana Indosiar, sebelah sana ada TV apa lagi, habis yang diajak berzikir kepada Allah. Maka tadi sekarang ini hati-hati, umat Islam harus hati-hati. Alhamdulillah masih banyak para alim ulama, masih banyak pondok pesantren, kumpul dengan mereka, dekati beliau-beliau agar kita selamat dunia dan akhirat, agar kita mendapatkan selalu petunjuk jalan yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Semoga Allah menjadikan majelis ini majelis yang mulia, majelis yang penuh dengan barokah, santri-santrinya dijadikan santri yang manfaat dan berkah, tempat ini dijadikan tempat yang manfaat dan berkah, dan semua yang hadir di sini mendapatkan manfaat dan berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia dunia dan akhirat. Semoga Allah menjadikan kita yang hadir di majelis ini doa-doanya diijabah sama Allah, apa yang menjadi keinginannya dikabulkan sama Allah, dan dijadikan kita orang-orang yang minal ladina yastami'una qaulan fayattabi'una ahsana, orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, dan Allah beri kekuatan kita untuk mengikuti kebaikan tersebut karena Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Soalnya ojo nganti nih awal dewi niki masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ceramahe para alim, ceramahe para kiai mau digawe koroan kuping toh, naudzubillah men. Tapi dijadikan pembersih hati kita, sehingga kalau hati bersih kita mau beribadah gampang, nikmat, mudah, ringan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang saya sampaikan kurang lebihnya bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
لأجل يبعد من مكاني، ما دروا إنه ساكن وسط قلبي يختفون منين، يا هلالي فين تغرب.